Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa share lagi tentang rutinitas mingguan aku ya, yaitu belanja mingguan. Terima kasih ya kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Untuk belanjaan aku kali ini, di sini ada cumi, aku beli 1 ons, harganya 12.000. Terus kemudian ini ada bakso polos, harganya itu 8.000. Aku juga ada beli otak-otak karena Almaira minta otak-otak, ini harganya 8.000 juga. Terus aku ada beli tahu ya, seperti biasa tahu nggak pernah ketinggalan, ini 5.000 rupiah. Aku juga ada beli tempe, harganya sama 5.000 juga. Di sini juga aku ada beli ayam ya. Untuk ayamnya aku beli 1 ekor, harganya 35.000 rupiah. Terus kemudian aku bagi 2 ya, yang bagian dadanya aku pilet, terus kemudian aku potong-potong kecil, dan ini sebagiannya lagi mau aku ungkap untuk dijadiin ayam goreng aja. Gak ketinggalan, di sini aku juga ada beli kangkung. Untuk kangkung aku beli harganya 5.000 rupiah dan lumayan banyak banget ya teman-teman. Terus di sini aku juga beli bumbu ungkap. Nah, untuk bumbu ungkap kali ini aku tuh nggak bikin sendiri ya, karena pas aku mau nge-food prep ini ya, habis belanja mingguan, badan aku tuh kurang enak banget teman-teman. Kayaknya aku tuh mau batuk ya, ini juga suaraku kayak mau batuk gitu, gatal banget tenggorokanku. Jadi ya udah, aku tuh nggak inisiatif buat bikin sendiri gitu ya bumbu ungkapnya, mending aku beli aja yang udah jadi bumbu ungkapnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk total belanjaan aku kali ini sekitar 78 ribuan ya teman-teman, kurang lebih. Alhamdulillah dari budget 150.000 aku baru belanjain segitu aja, karena memang di kulkas juga masih aku punya stok telur. Terus ada juga sisaan kentang dari food prep aku di minggu sebelumnya, makanya untuk kali ini aku belanja segini doang. Dan by the way ya teman-teman, sekarang di tempat aku harga bawang merah itu lagi naik parah. 2 minggu yang lalu pas aku beli, dan kalian mungkin yang udah nonton food prep aku di minggu sebelumnya, yang aku beli bawang merah itu harganya masih 5.000 seperapatnya ya. Dan sekarang pas kemarin aku tanya, harganya itu 10.000 seperapat teman-teman. Ya Allah, naiknya sampai 2 kali lipat ya. Memang seperti itulah ya teman-teman, harga kebutuhan pokok tuh nggak bisa nggak bisa kita kira-kira gitu ya. Terkadang turun dengan sangat drastis, terus tiba-tiba naik lagi dengan cepatnya gitu. Alhamdulillahnya karena stok bawang merah aku dari food prep aku yang sebelumnya itu masih ada, makanya kali ini aku belum beli bawang merah. Dan mudah-mudahan pas nanti bawang merah aku sudah habis, itu harganya udah turun ya teman-teman, amin. Kalau di tempat kalian sendiri gimana nih harga bawang merah? Apakah sama juga kayak di sini mengalami kenaikan, atau di kalian masih sama aja? Boleh ya sharing-sharing juga di kolom komentar dari daerah mana teman-teman berasal. Ini juga bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk kita para ibu rumah tangga. Jadi ketika ada suatu harga bahan pokok yang lagi murah, terus kita bisa stok dalam jangka waktu yang agak lama gitu, kita bisa beli bahan itu agak banyakan ya teman-teman. Kayak misalkan bawang merah atau apalah gitu kan, itu mah awet gitu ya. Kalau untuk bawang merah tuh pas lagi murah kita belinya agak banyakan. Jadi pas agak mahal kayak gini gitu ya, pas harganya naik, kita masih punya stok gitu teman-teman. Dan ketika harga bahan pokok sedang naik, kita juga bisa untuk membelinya tuh dalam jumlah yang lebih sedikit aja ya. Kalau misalkan udah terlanjur naik gitu ya, tapi bahan pokok di rumah tuh udah pada habis, ya udah kita beli secukupnya dulu aja, biar budget belanja mingguan kita tetap bisa memenuhi semua kebutuhan makan kita sehari-hari. Untuk proyeknya kali ini aku tuh skip ikan ya teman-teman, karena memang seperti yang sudah aku sebutkan tadi, kalau masih ada telur gitu ya di kulkas, jadi udah untuk tambahannya aku beli cumi doang sama ayam aja gitu. Kalau untuk ayam
nggak pernah aku skip ya teman-teman. Pernah suatu waktu gitu ya aku skip nggak beli ayam dalam 1 minggu, itu nggak beli ayam gitu ya. Tapi justru malah bocil dan ayahnya pun sama, jadi malah minta pecel ayam lah, terus kemudian minta Kentucky lah. Nah semenjak saat itu jadi ya udah, daripada harus beli pecel ayam gitu ya atau beli Kentucky yang kalau dihitung-hitung harganya tuh beli 2 kali aja bisa jadi 1 ekor ayam gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, mending beli ayamnya langsung aja, terus kita yang olah distokin di rumah, jauh lebih murah dan jauh lebih hemat gitu ya teman-teman. Aslinya memang seperti itu ya, kalau seorang ibu rumah tangganya kreatif, terus kemudian masak apa aja bisa gitu ya, pasti akan jauh lebih hemat. Tapi di sini tuh aku memang belum sekreatif itu ya teman-teman. Andaikan saja gitu ya aku bisa kayak teman-teman dan bunda-bunda yang masya Allah banget, kayak bikin Kentucky sendiri gitu-gitulah pokoknya ya, masakannya pun juga rupa-rupa gitu ya, jadi nggak bosan, kayaknya lebih seru gitu ya. Tapi di sini aku masaknya juga masih gitu-gitu aja ya teman-teman. Jarang banget aku tuh bereksperimen dengan masakan-masakan yang baru, jarang banget. Tapi mudah-mudahan ya, doain juga seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan aku jauh bisa lebih pandai lagi dalam memasak dan jauh lebih kreatif lagi. Untuk ayam filetnya sendiri rencananya nanti tuh aku mau bikin saus tiram gitu aja ya, ditumis-tumis gitu doang. Nah kemudian untuk tahunya ini dan tempenya tuh aku bagi dua sih tempenya. Yang pertama tahu tempe aku mau ungkep, terus kemudian yang sebagiannya lagi untuk si tahunya nanti insya Allah aku mau bikin tahu dipedesin gitu. Aku ngeliat resepnya lewat di beranda TikTok aku ya teman-teman, jadi aku mau coba gitu. Jadi ini untuk si tahu dan si tempenya nggak semua aku ungkep ya, ada yang sebagian aku potong-potong gitu, mau aku bikin menu lain. Jadi seperti itu ya teman-teman, biar nggak bosan juga gitu ya. Dari satu bahan makanan kita bisa bikin beberapa menu yang berbeda-beda gitu ya, biar lebih bervariasi aja sih. Dan untuk resep-resepnya tuh sekarang aku lebih suka nonton resep-resep yang suka lewat di beranda tok-tok aku ya. Kayaknya lebih simpel juga sih, gak terlalu panjang kali lebar juga ngejelasinnya dan mudah dimengerti gitu. Sebenarnya kalau udah nge-food prep kayak gini tuh kita lebih enak juga ya teman-teman. Kita bisa mengolah gitu ya, membuat menu-menu ya udah sesuai aja dengan stok yang kita punya. Mau dibikin apa kayak, mau dibikin ini, mau dibikin itu gitu ya. Apalagi kalau kita udah punya meal plan tuh, kalau misalkan gitu ya tiba-tiba kita mau jadi berubah pikiran gitu ya, meal plannya ini terus kemudian diganti menjadi itu gitu ya, nggak masalah ya teman-teman. Yang penting semuanya tuh harus dimasak, jangan sampai terbuang dan mubazir, itu aja sih sebenarnya. Alhamdulillah ini untuk kangkungnya ya 5.000 tuh lumayan banyak banget, dan aku bagi dua aja, dibagi ke dalam 2 food container karena ini untuk kangkungnya tidak aku sekali masak ya, jadi aku bikin untuk 2 kali masak gitu, makanya aku pisahin seperti ini. Untuk tempe yang dipotong-potong dadu itu insya Allah nanti aku mau bikin tempe disambelin gitu ya teman-teman. Aku pernah bikin juga dan videonya juga pernah aku upload ya. Kemudian untuk cuminya insya Allah nanti aku mau bikin cumi disambelin aja, bikin sambal cumi gitu ya, enak masya Allah tabarakallah. Tapi kali ini aku nggak beli pete lagi mahal banget teman-teman, 5.000 sepapan, jadi mending di skip dulu lah, nggak usah beli pete. Terus kayak misalkan jengkol, kayak pete gitu-gitu kan ayah Alma juga kurang suka ya teman-teman. Jadi ya udah, kalau harganya juga lagi tinggi gitu ya, mending aku nggak beli. Jadi belinya bahan makanan yang memang semua anggota suka aja, kecuali kalau memang aku lagi pengen banget gitu ya, aku suka beli kok. Menjadi seorang ibu rumah tangga itu memang gampang-gampang susah, ya nggak sih teman-teman? Kalian ngerasa kayak gitu nggak sih? Mengatur bagaimana caranya agar budget belanja mingguan kita itu cukup memenuhi kebutuhan makan kita sehari-hari gitu ya. Dengan 3 anggota keluarga, tapi masya Allah pengennya mah gitu ya, semua prohe, prona, sayur mayur tercukupi, semua nutrisi gizinya tuh tercukupi gitu ya. Jadi memang seorang ibu rumah tangga tuh emang harus pintar-pintar banget ya, mengatur dan menyesuaikan juga dengan budgetnya gitu ya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman, mudah-mudahan Allah selalu melancarkan rezeki kita sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman dan bunda-bunda juga boleh banget ya, jika kalian ingin berbagi tips atau sharing-sharing tips dan pengalaman kalian, boleh silahkan coret-coret aja di kolom komentar. Aku tuh malah seneng banget ya kalau ada bunda yang mau berbagi pengalamannya di kolom komentar aku. Kayak yang bunda di video aku yang tips hemat belanja bulanan ya, ada salah satu bunda yang berkomentar dan di sana beliau juga memberikan masukan. Terus kemudian juga beliau berbagi pengalaman bagaimana cara menghemat, terus
terus kemudian bagusan mana antara pilih deterjen bubuk atau deterjen cair, terus bagaimana cara membersihkan lantai kamar mandi dan lain sebagainya gitu ya. Masya Allah tabarakallah, aku malah seneng banget loh ketika ada bunda yang mau merespon gitu ya, terus kemudian mau menuliskan pengalamannya di kolom komentar aku, karena aku juga pasti baca kok. Sini juga aku nggak ada niat untuk menggurui ya, karena aku juga masih banyak belajar, masih belajar untuk menghemat, masih belajar untuk konsisten dengan kehidupan aku ya teman-teman. Jadi ya kita sama-sama belajar aja dan saling sharing pengalamannya gitu. Pokoknya jangan pernah lelah untuk selalu belajar, dan jangan lupa untuk bersyukur juga mencari dan menciptakan kebahagiaan kita sendiri ya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.